macam. Ya, ada beban merata, ada beban terpusat yang miring, dan yang lain-lain. Masalah pembebanan itu di atasnya. Dan memang ada beberapa contoh pembebanan yang belum saya kasihkan ya. Kalau bebannya segitiga itu seperti apa, kalau bebannya trapesium itu seperti apa. Kemudian balok ini juga belum ya. Balok ini kalau ini kan masih belajar balok yang vertikal dan horizontal. Bagaimana kalau baloknya yang miring, bebannya yang miring itu belum. Jadi kalau mau belajar ini tuntas, satu semester nggak tuntas sebenarnya. Ya, oke, ini 3. Kemudian ada lagi balok Gerber. Nah, balok Gerber kondisinya seperti ini, ya. Ada sendi, ada roll, kemudian di sini ada sendi dengan satu sendi. Ada balok Gerber dengan 2 sendi. Seperti apa? Ini juga nanti kita akan saya jelaskan lebih detail gitu ya. Kemudian Gerber dengan cantilever. Ya, ini juga ada juga portal. Portal kemarin sudah belajar kita ya. Bisa juga nanti portal digabung dengan balok meminggul digabung dengan Gerber. Coba. Ini balok meminggul digabung dengan balok Gerber digabung dengan balok portal jadi satu. Itu saya tidak tahu itu gimana caranya selesaikannya. Tapi prinsipnya sama, tidak ada bedanya. Kemudian kita juga kemarin sudah belajar ada yang namanya pembebanan ya, ada beban segitiga, ada beban dan seterusnya. Kemudian di sini ada statis tertentu, ada statis tak tentu. Ya, ini yang kemarin kita belajar. Nah, sekarang ini saya tutup. Saya masuk ke yang namanya balok Gerber. Oke, ini. Ya, struktur balok Gerber. Kita lihat di sini ya. Struktur balok Gerber. Konstruksi ini dibuat untuk menyesuaikan kondisi di mana terdapat bentang yang cukup panjang. Jika kita menggunakan lebih dari 2 tumpuan atau penunjang balok, maka struktur ini akan menjadi statis tak tentu. Kemarin udah jelas ya, beda antara statis tak tentu sama tertentu. Itu seperti apa? Kalau statis tertentu, jumlah reaktif persamaannya itu lebih kecil atau sama dengan persamaan keseimbangan. Tapi kalau statis tak tentu, jumlah reaksi peratakannya itu lebih besar daripada persamaan keseimbangan. Ya, itu yang. Nah, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan ketiga persamaan keseimbangan tersebut. Sekarang secara umum dapat kita katakan bahwa struktur balok Gerber itu terdiri atas bagian yang mantap atau struktur utama, dan kemudian ada struktur tambahan atau bagian sekunder. Oke, sekarang saya lihat di sini. Ini saya tutup. Oke, ini. Nah, ini ya. Saya mulai gambar lagi nih. Kerjanya gambar aja nih. Ini saya punya perletakan sendi. Oke ya, sebelumnya saya ini dulu. Saya punya balok nih. Balok ini panjang. Nih, segini. Ya, saya punya balok ini panjang. Kemudian ini ada perletakan sendi. Selain perletakan sendi, saya tambah lagi di sini ada perletakan. Kemudian di sini juga ada perletakan. Umumnya ya perletakan yang ini adalah roll, ini juga roll. Ya. Jadi ini ada sendi, ini ada roll, ini ada roll. Tapi kalau seandainya yang ini yang ini tidak ada misalkan. Yang ini sendi, di sini sendi, ini sendi. Sudah, kalau dia posisi seperti ini udah enggak usah dibahas lagi. Ini pasti yang namanya balok statis tak tentu. Kenapa? Karena jumlah perletakannya kan ada 4 nih. Kalau kemarin ini 1, kebesaran ya.
Ini satu ya perletakannya. Ini satu. Kemudian ini satu. Ini satu. 4 nih. 4 perletakan. Artinya kita punya 4 perletakan nih. 4. Ada 4 nih perletakan. Sementara kita ada 3. Ini kan lebih besar nih. Lebih besar daripada 3 persamaan keseimbangan. Nah, kalau ini udah enggak usah dilihat lagi. Ini udah pasti yang namanya statis tak tentu. Ya, ini statis tak tentu. Tapi kalau seandainya di sini nanti ada perletakannya, oh di sini sendi nih. Sorry, di sini roll. Di sini juga roll. Ya. Sini roll. Sini roll. Nah, ini kalau kita lihat ya. Nih. Nah, perletakannya ada 4. Ya, perletakannya ada 4. Sama nih, perletakannya ada 4. Dan ini juga lebih besar daripada persamaan keseimbangan 3. Tapi ini bisa kita selesaikan ya dengan persamaan keseimbangan dengan menganggap bahwa balok ini adalah balok Gerber. Ya, balok ini adalah balok Gerber. Ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita lihat di sini. Oh, ini ada 4 nih perletakannya. Ada 4 perletakannya. Sorry ya. Ada 4. Ada 4 perletakan. Nah, 4 perletakan ini kita kurangkan dengan 3. 3 itu persamaan keseimbangannya. Ya, sama keseimbangan 3. Sehingga kita dapatkan 1. Ya, ada 1. Nah, 1 ini nanti kita sebut dengan 1 ini kita sebut dengan bisa ya, bisa kita anggap bahwa 1 ini bisa sendi. Ya, bisa kondisinya dalam kondisi sendi atau perletakan sendi ya. Sendi atau roll. Ya, yang 1 ini bisa kita lihat sendi atau roll. Ya, simbolnya seperti apa? Simbolnya nanti seperti ini nih. Simbolnya nanti kita pasang di sini misalkan. Sendinya itu di sini. Nah, di sini kita pasang. Nah, ini simbolnya dengan bulatan seperti ini. Ya, ini adalah sendi atau rollnya. Aturannya seperti apa? Oke, sekarang kita lihat aturannya. Ini aturannya. Ini saya naikkan dulu ya. Saya naikkan ke atas. Ini aturannya. Aturan jumlah sendi ini sama dengan jumlah reaksi tumpuan dikurangi 3. Jadi sebelumnya kita cek dulu nih. Jumlah reaksi perletakannya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Dikurangi 3. Artinya ada 1 nih jumlah sendi yang harus kita pasang. Ini biru. Seperti ini. Ya. Nah, selain kita menghitung jumlahnya, kita juga harus tahu aturan cara pemasangannya. Gitu. Nah, aturan cara pemasangannya seperti apa? Nih, seperti ini. Misalkan saya punya gambar perletakannya 3, jumlah perletakannya ada 4. Nah, untuk menjawab aturan ini, maka saya harus gambar lagi nih di sini. Misalkan ini ya, saya gambar. Ini roll misalkan, ini roll misalkan. Boleh sih, atau saya ulang ini. Ini saya gambar lagi, ininya lebih panjang. Ya, maka akan saya dapatkan di sini. Di sini ada peletakan sendi. Di sini nanti ada roll. Di sini juga ada roll. Ya, nah ini yang
ini roll, ini roll, ini roll. Nah, ciri khas dari balok Gerber itu dia mempunyai satu sendi gitu loh. Ya, satu sendi. Bisa juga dua sendi sih bisa ya. Tapi nanti kita pasangnya seperti apa. Nah, ini kalau kita hitung ya, kalau kita hitung di sini, ini satu peretakannya, ini satu, ini dua, ini ada satu, di sini ada satu. Ya, jumlahnya kan ada 5 nih peretakannya, ada 5, ya 5 peretakan. 5 peretakan, ya. Kemudian ada 3 persamaan keseimbangan, kita kurangi 3, artinya di sini bisa dipasang 2 sendi. Ya, bisa dipasang 2 sendi. Nah, kalau seperti ini baru kita pakai aturan yang ini. Atau misalkan ya, ini saya tambah lagi nih, saya tambah satu lagi ya. Biar bisa jawab. Saya tambah satu lagi ke sini. Bisa geser sedikit. Ya, ini saya geser sedikit ke sini. Nah, ini kalau di sini kan jadi 6. Ya, pertakaannya jadi 6. Ini jadi 6. 6 dikurangi 3. Artinya ada 3 nih. 3 sendi yang harus kita pasang. Ya, ada 3 sendi yang harus kita pasang. Oke. Kita baca aturan pemasangannya. Pada bentang tengah, maksimum boleh dipasang 2 buah sendi. Sekarang, yang ini kita namakan bentang tepi nih. Tepi kiri itu. Ya, ini tepi kiri. Ini kita namakan tepi kanan. Ya, tepi kanan. Kemudian tepi kanan. Ini tengah, kita anggap ya, tengah satu gitu ya. Ini juga tengah. Ya, posisinya kan ini di tengah, ini tepi, ini tepi. Oke, aturannya pada bentang tengah maksimum boleh dipasang 3 buah sendi. Boleh dipasang 2 buah sendi. Oke. Ini kan 3. Artinya ini nanti boleh kita pasang di sini ada 2 sendi nih. Cara masangnya 2 tuh di sini. Di sini 1, di sini 1. Nah, itu cara masangnya. Itu yang dimaksud dengan pada bentang tengah maksimum boleh dipasang 2 buah sendi. Ini. Ya. Pak, aku enggak mau masang di sini, Pak. Aku mau masang yang dimaksud di tengah itu di sini, Pak. Di sini 1. Terus satunya di sini. Boleh. Asal ini bentang tengah. Ya. Kemudian pada bentang tepi maksimum boleh dipasang 1 buah. Yang tepi ini hanya boleh dipasang 1, artinya ini boleh dipasang 1 di sini. Nah, ini. Ya. Totalnya kan sudah 3 nih. Karena memang jumlahnya 3. Kalau misalkan ada lagi nambah 4 misalkan boleh nambah 4. Nah, ini yang penting yang tengah ini boleh 2, yang ini tepi ini boleh 1. Kemudian yang ketiga, bila satu bentang telah dipasang 2 buah sendi, maka bentang yang bersebelahan harus bebas. Contoh, ini udah dipasang 2 nih. Kan totalnya kan ada 3. Ini 3, yang satu ini saya cabut misalkan. Kan totalnya 3. Saya pasang di sini gitu. Kan cuma 1 ini. Kan? Atau yang ini saya pasang di sini. Misalkan ini.
Nah, kalau yang ini artinya dia melanggar aturan yang ketiga gitu. Di sini bila satu bentang telah dipasang dua sendi, maka bentang yang bersebelahan harus bebas. Artinya kalau di sini sudah dua, maka di sini tidak boleh dipasang lagi. Di sini juga tidak boleh lagi dipasang. Artinya apa? Yang ini harus kita pindahkan, taruh sebelah sini. Tapi misalkan Pak, saya tidak mau dua-dua Pak seperti ini. Mau saya pisah aja. Satunya di sini saya taruh. Di sini satu, di sini satu, di sini satu. Boleh, nggak apa-apa. Atau misalkan ini saya geser Pak, ini saya taruh pasang di sini satu. Boleh, nggak apa-apa. Atau ini kan bersebelahan Pak, ini. Yang di sini satu dengan sini. Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Yang penting jangan aja dia melanggar aturan yang tiga ini. Contoh, pada bentang tepi maksimum boleh dipasang satu. Mau saya pasang dua Pak, ini di sini. Itu nggak boleh. Ya, dia harus satu. Nah, mau masangnya di sini boleh. Nanti kalau memang bisa juga dicari sih aturan berapa panjangnya dia masang ini boleh. Ya. Oke. Udah ya. Jadi ini aturan cara pemasangannya. Sudah. Jadi ini sendi apa ini cara aturan pemasangannya ya. Kemudian yang berikutnya itu ada yang namanya balok sekunder dan balok utama atau balok sekunder ya, atau balok yang menumpang atau balok yang ditumpangi. Oke, sekarang yang dimaksud dengan balok. Oke, di sini ya, saya buat nih. Yang dimaksud dengan balok utama. Cirinya ya, ciri dari balok utama. Ini ciri dari balok utama. Yang pertama nih, satu, mempunyai dua ya perletakan. Mempunyai dua perletakan. Kemudian yang kedua, dihitung setelah balok sekunder dihitung setelah balok sekunder dihitung ya. Nih ya. Kemudian nama lain dari balok utama itu adalah balok yang ditumpangi. Yang nama lain dari balok utama adalah balok yang ditumpangi. Mikirlah sendiri, kalau orang yang ditumpangi, pasti dia akan dibebani oleh orang yang menumpang. Ya kan? Oke, ini. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ciri dari balok sekunder. Satu, ya. Mempunyai perletakan ya kurang dari dua atau
mempunyai peretakan kurang dari 1 misalkan ya. Mempunyai peretakan hanya 1 aja lah, 1 ya. Atau tidak sama sekali. Ya. Dia mempunyai peretakannya hanya 1 atau tidak sama sekali. Kemudian balok sekunder ini dihitung terlebih dahulu reaksi perletakannya. Ya, dihitung terlebih dahulu reaksi perletakannya ya. Terus reaksi ini akan menjadi beban pada balok utama. Ya. Oke. Nama lainnya ya. Nama lainnya gitu ya. Balok sekunder atau balok yang menumpang. Ya, oke. Artinya balok sekunder ini harus dihitung dulu reaksi perletakannya. Kemudian reaksi perletakan ini akan menjadi beban dari balok sekunder. Ya. Oke. Nah, cara penempatannya tadi sudah saya kasih tahu ya. Cara penempatannya tadi ini ya. Pada bentang tengah maksimum boleh dipasang 2, pada bentang tepi maksimum boleh 1. Bila satu bentang tengah telah dipasang sendi, maka bentang yang sebelahan harus bebas. Oke, sekarang ini. Nah, ini saya geser. Juga saya geser gitu ya. Nih. Yang dimaksud dengan balok sekunder tuh ini. Ciri-cirinya mempunyai perletakan hanya 1. Nih, perletakannya hanya 1. Ya. Atau tidak sama sekali. Nih, kita lihat. Ini adalah balok utamanya. Ada 2 perletakannya. Yang ini ya, yang biar. Nah, yang ini adalah balok utama. Ini juga balok utama. Kemudian ini adalah balok sekunder. Kita lihat nih, ini balok sekunder ini, di sini tidak ada sama sekali perletakan. Tapi kalau kita lihat yang ini, balok sekunder yang ini, dia mempunyai 1 perletakan ini. Ya. Kemudian dihitung terlebih dahulu, artinya kita menyelesaikan yang ini dulu, mencari reaksi perletakan yang ini. Setelah kita selesai mencari yang ini, baru beban ini akan menjadi beban pada balok utama. Ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanya enggak? Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Kalau enggak ada, saya kasih contoh ininya. Apa?
Nih, saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Ini aja. Oke, ini saya tarik ke atas. Kemudian ini saya taruh ke sini. Oke. Ini saya buang. Kemudian ini saya tarik ke sini. Ini saya pasang di sini. Di sini saya kasih beban ke sini. Ya. Oke. Ini saya kasih. Ya, ini ada beban Q. Ya, beban Q sama dengan 250 Newton per meter. Ya, 250 Newton per Newton. Duh, per meternya lupa lagi. Newton per meter. Kemudian yang ini P-nya saya buat ya, P sama dengan 500 Newton. Ya, ini saya geser ke atas. Oke. Nah, ini ya contoh balok Gerber. Terdiri dari 4 peretakan ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian saya mau pasang sendi. Ya, simbol sendinya tadi kan bulat ya. Saya pasang nih sendi. Saya mau pasangnya di sini juga boleh. Ya. Atau saya pasang di sini juga boleh. Karena ini posisinya balok tepi, ini adalah balok tepi. Jadi hanya boleh satu. Yang cuma satu kan, 3 kurang 1, 1. Oke, sekarang saya misalkan ini saya pasang di sini nih sendinya. Ya, ini sendinya saya pasang sendinya di sini. Kemudian ini saya punya ini saya punya jaraknya gitu. Ya, saya punya jaraknya. Ini saya anggap ini adalah bisa buang ya. Bisa buang. Oke, ini terus saya kasih jarak. Ini jaraknya 3 meter nih misalkan. Ya. Ini 1 meter. Ini 1 meter. Ini 2 meter. Oke, ya. 1 meter. Sudah jadi seperti ini sudah ini. Nah, tadi kan saya bagi 2 ini tadi. Yang ini adalah balok sekunder karena hanya 1 peretakan. Yang ini adalah balok utama karena dia ada 2 peretakan. Nah, sebelum saya ngitung, ini saya buat dulu nih RAV misalkan ya. Saya lengkapin lah gambarnya. RAV. Kemudian ini RA. Ya. Kemudian saya kasih di sini titik A gitu ya. Batasannya ya, titik A. Kemudian ini titik B misalkan ya.
Saya kasih nama titik B. Yang ini adalah S. Saya kasih S. Ini 1 ya. Kemudian ini adalah C. Ya. Ini RBP. Ya, ini RBP. Kemudian ini adalah RCP. Oke, dah, ini. Ya. Kemudian ini saya pilih nih. Saya gambar dulu yang pertama, yang ini. Yang pertama saya gambar ini. Saya taruh ini di sini. Ini. Ya. Saya lengkapin ya. Ini adalah roll. Ya, kemudian ini saya gambar lagi di sini. Ya. Sudutnya saya ambil aja misalkan di sini 35 misalkan. 35. Oke, sini sudutnya 35. Saya buat 35. Ya. Kemudian di sini ada P. P 500 Newton. Ya. Di sini ada S. Sendi ya. Nah, ini sendi. Nah, sekarang ini mau kita anggap peretakan ini sendi atau roll, kita lihat posisi sendi yang di sini gitu. Kalau posisi sendinya ini di sini, maka yang ini adalah sendi. Ya. Tapi kalau seandainya yang ini saya rubah nih. Yang ini saya kasih jadi roll di sini. Ini roll. Sendinya saya pindahin ke sini. Sorry ya. Sendinya saya geser ini ke sini sendinya. Nah, ini sendinya. Maka yang ini kan berubah jadi sendi nih. Ini berubah jadi sendi. Maka yang di sini saya anggap dia roll. Ya, kita lihat posisi sendinya di mana. Kalau posisi sendinya di sini sendi, maka yang ini kita anggap sendi. Tapi kalau di sini sendi, maka yang di sini kita anggap roll. Oke, sekarang saya balikin lagi ya. Yang di sini saya anggap sendi gitu. Ketika di sini saya anggap sendi, maka di sini akan ada yang namanya reaksi perletakan. Nih. Ke sini. Ya. Ke sini. Gitu. Ya. Kenapa? Karena yang ini ada P sin, yang ini ada P cos. Ya. Di sini ada R C P. Saya lengkapin ya. Saya lengkapin gambarnya. Yang ini adalah P sin 35. Ya. Yang ini adalah P cos 35. Yang ini adalah SH, S arah horizontal. Kemudian yang ini adalah SP, S arah vertikal. Yang ini adalah RCP. RCP. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, saya bisa ngitung nih. Artinya yang ini udah bisa saya hitung reaksi perletakannya.
Saya hitung reaksi perletakannya yang ini. Ya, untuk RCP. Kalau saya menghitung RCP, maka sigma momen di S yang saya nolkan. Ya. Kalau sigma S sama yang saya nolkan, maka sini akan jadi sama dengan ya P sin 35 dikali 1 meter ya dibagi dengan 3 meter. Bagi 3 meter. Ini adalah RCP. Ya, sehingga saya dapatkan nilai RCP-nya. Berapa RCP-nya? Ya, RCP di situ 500 ya. 500 dikali sin 35 bagi 3. Saya dapatkan RCP-nya di situ 95,596 Newton. Ya. Samalah kalau saya mencari RCP artinya sigma momen di S sama dengan 0 ya. Kalau saya mencari sigma S di SP maka sigma di C yang saya sama dengan 0. Ya. Oke, sekarang SP. SP ini saya cari ini sama dengan ya. Artinya apa di situ? RCP dikurangi RSP sama dengan bukan RCP ya. P sin ya. P sin 35 P sin 35 dikurang RCP. Sehingga saya dapatkan SSP-nya di situ berapa di situ? 500 dikali sin 35 dikurangi berapa ini tadi? 95 ya. 95,596. Ya, saya dapat di situ ininya 191,192 Newton. Oke ya. Kemudian SH ini sama dengan SH ini sama dengan P cos 35. Dah, bisa dihitung pasti itu. Ya. 500 dikali cos 35. 400 ya. 409,576 Newton. Ini adalah SH. Dah, dapat nih semuanya reaksi perletakan ini. Ya. Kalau kita lihat, ini adalah balok sederhana. Kenapa? Terdiri dari sendi dan roll. Kemudian yang berikutnya, saya gambar lagi yang ini. Saya taruh di bawahnya sini. Sampai sini. Sampai S. Saya kasih bebannya ini. Sampai sini. Ya. Saya gambar lagi perletakannya di sini. Kemudian di sini juga ada perletakan roll. Ya. Saya kasih roll. Ini. Oke. Kemudian ini saya kasih ke atas. Ya. Ini ke sini.
Terus ini ke sini. Ya. Q-nya saya buat. Q sama dengan 250 Newton per meter. Kemudian ini adalah R AV. Ini adalah R AA. Ini adalah R BP. Nah, ya. Ini ada Q. Nah, jangan lupa di sini tadi ada SP dan SH. Maka di sini SP SH ini jadi ke sini nih. Yang SP jadi ke bawah. Nih, SP jadi ke sini. Ya. SH-nya jadi ke sini. Siapa yang nyebut? Ya Allah dari itu. Pusing apa? Hah? Siapa yang nyebut tadi? Udah pusing ya? Pusing dah. Ini jadi SP. Ya, ini SP. Ini sama dengan 191,192 Newton. Ya, lihat ininya ya. Apa? Yang SP ini yang tadinya ke atas, karena di sini tadi kan perhitungan ini tadi dihitung terlebih dahulu reaksi pertakan pada balok sekunder. Reaksi ini akan menjadi beban pada balok utama. Nah, ini dia jadi beban balok utama. Setelah ini dihitung, dia diturunkan ke bawah, dia akan menjadi beban pada balok utama. Nah, ini kita buat lagi nih. SH, di sini SH sama dengan 409,576 Newton. Oke. Udah nih, artinya perhitungan di sini tadi, ini udah ditransfer ke sini. Ya, udah ditransfer ke sini. Nah, ketika ini sudah ditransfer ke sini, maka kita hitung lagi yang ini. Nah, reaksi pertakan di RAP. Reaksi pertakan di RAP artinya sigma momen di B sama dengan 0. Kita buat nih sigma momen di B sama dengan 0. Artinya di situ Q dikali 3 meter dikali 1,5 meter ya dikurang dengan SP dikali dengan 1 meter dibagi dengan 3 meter. Ya, itu kan. Pak, dari mana Pak ini? Buat baik di sini kalau tidak jelas lagi. Sigma M di B sama dengan 0. Buat lagi nih. Sama dengan apa di situ? RAP. Ini kan RAP nih. RAP ke B positif. Jaraknya ke B berapa? 3 meter. Kemudian ada apa? Beban Q. Q ini ada Q ya. Q dikali berapa? Q dikali 3 meter. Jaraknya ke B ini adalah 1,5 meter. Kan itu. Ada apa lagi? Ada plus. Plus apa? Plus ini nih. SP. SP dikali 1 meter. Nah, masukkan di sini. RAP. Ini sama dengan. Masuk yang ini nih. Sini. Ini yang positif ini berubah jadi negatif. Ya kan? Ini tutup kurung bagi 3. Nah, ini. Jadi kalau udah baca langsung model macam ini, buat persamaan ini dulu. Sigma momen di B sama dengan 0, sehingga kita akan dapatkan RA di sini. Sudah di sini, berapa nilainya? Sekarang RAP-nya. Sama dengan berapa RAP nilainya?
250 dikali 3 dikali 1,5. 250 kali 3 kali 1,5. Dikurang dalam kurung 191,192. Ini bagi 3. Dapat nih berapa? 311,269 Newton. Ya kan? Kemudian RBP sudahlah gampang ya, sama dengan apa tuh? RAP min Q, atau salah nih ya, saya rubah aja, Q dikali 3 plus SP min RAP sama dengan berapa itu? 250 kali 3 ditambahi 191,192 dikurangi 311,269. 600 ya, lumayan besar ya. 630,223. Newton. SH, RA, RH, RH. RH ini berapa? RH ini sama dengan SH. Sama dengan berapa? Sama dengan 409,576 Newton. Nih. Sudah selesai semuanya. Reaksi pertakannya selesai. Ada pertanyaan dari sini? Kalau kita lihat, balok Gerber ini terdiri dari 2 kondisi balok. Yang pertama ini balok sederhana. Ini adalah balok meminggul. Nah, ini juga bisa soalnya nanti seperti apa? Ya bisa saja saya rubah soalnya seperti ini. Ini ada sendi, kemudian di sini ada tiang, ya. Kemudian di sini ada pasang tiang lagi. Di sini saya pasang tiang lagi di sini, misalkan ya. Kan bisa nih. Yang ini saya taruh roll pertakannya. Di sini saya kasih roll juga. Artinya apa di sini? Ini artinya portal Gerber. Kalau ini saya tambahin ke sini, bebannya misalkan saya tambahin di sini bebannya. Bebannya ini saya bikin menjorok ke sini. Ini dia jadi balok meminggul yang di atas. Ya kan? Kemudian saya tambah lagi bebannya misalkan ada di sini 1. Ada lagi di sini misalkan 1 seperti ini. Udah. Ini kalau gini ada berapa nih? 1 2 3 4. Artinya tinggal kita pasang aja sendinya. Mau di mana kita pasang sendinya? Ini oh, saya pasang di sini aja Pak sendinya. Boleh pasang di sendi-sendian. Artinya apa? Di sini sendi, maka di sini ada roll. Nanti kita pisah gambar ini jadi apa? Jadi 2 gambar. Yang satu ini gambarnya, ya. Jadi gambarnya nanti bisa saya rubah. Satunya ini gambarnya, dan satunya ini. Ini akan menjadi balok sekunder karena dia hanya 1 pertakan. Ini dia akan ada 2 pertakan. Ini jadi balok utama. Kerjakan yang ini dulu. Dapat reaksi pertakan yang ini, reaksi pertakan ini akan jadi beban yang ini. Ya, ini bisa 1. Bisa juga nanti saya gambar lagi seperti ini. Ini jepit misalkan ya. Di sini ada beban lagi. Ya. Misalkan ya, ini saya tambahin ke sini misalkan. Boleh saja.
Kalau saya suka-suka saya aja gitu ya. Ini jadi sendi, di sini jepit. Ya, di sini bebannya nanti di sini bebannya seperti apa. Saya pasang di sini ada sendinya di sini. Ya. Yang ini akan menjadi balok cantilever. Yang ini akan menjadi portal. Ya. Jadi kombinasinya banyak. Ya, bisa kita buat. Tapi prinsipnya sama. Oke, saya lanjut yang ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya harus gambar. Gambar apa? Saya harus mencari gaya dalam. Mencari gaya dalam. Dan gambar diagramnya. Ya, gambar diagram. Diagram. Ya. Nah, ada dua cara menggambar diagram ini. Yang pertama, saya pakai yang ini, yang di bawah ini. Yang kedua, saya pakai gambar yang di atas. Tapi sebelum yang saya pakai ini, saya lengkapin dulu di sini. RAP-nya berapa? RAP-nya saya buat di sini. Di situ 311,269 Newton. Nih, saya gambar RAP. RH-nya berapa? RH-nya saya buat di sini. RH-nya di situ sama dengan 409,576 Newton. Ini SH-nya, RH-nya gitu ya. Kemudian RBP, RBP saya buat di sini. RBP-nya sama dengan situ berapa? 630,223 Newton. Kemudian di sini RCP-nya saya buat 95,596 Newton. Ini RCP. Ya. Sama dengan nih. Kemudian yang ini juga saya lengkapi lagi gambarnya. Ya, ini ada pesin. Di sini ada recons. Sekarang lihat perbedaannya ya. Saya yang menyelesaikan yang ini, yang di bagian bawah. Di bagian bawah ini. Ya. Di bagian bawah yang ini sama yang di atas. Nah, kalau yang di bagian yang bawah, saya menyelesaikannya sendiri-sendiri nih. Untuk gaya dalamnya. Ya, kalau gaya dalamnya saya ambil dulu gini. Gaya dalam ya. Balok untuk perhitungan gaya dalam. Perhitungan gaya dalam. Maka saya ambil balok ini nih. S, ya balok S. Ini tadi satu ya. Satu. Kemudian ini C. Artinya apa? Balok yang ini S. Ini satu kan? Ini C tadi. Saya buat ya. Ini adalah satu. Ini adalah C. Maka saya buat batasan di sini. Batasan S, ya S sampai dengan 1. Nilainya 0, lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 1. Ya, kemudian yang kedua, batasannya kan saya buat lagi nih. 1 sampai dengan C. Ya, ini tadi S sampai 1, 1 sampai C. Yang ini
Saya buat batasannya 1, ya, lebih kecil daripada X, ini lebih kecil daripada 3. Ya. Ya. 2 batasannya. Kenapa? Ya sama aja nih kalau seandainya saya buat di sini. Yang pertama kan ini nih saya gambarnya. Ini. Kan ini. Ini. Ya, batasannya. Kemudian yang keduanya ini. Ini batasannya. Makanya di sini akan timbul batasan C dan ini yang pertama. Yang kedua, saya buat lagi untuk batasan yang di sini. Artinya ada batasan lagi nih. Untuk balok, ya, untuk balok apa? A, B, sampai dengan S. Ya kan? Ini A, ini B, ini S. Nih kan ada nih, A, B, S. Saya buat lagi batasannya di sini. Batasan, ya, A sampai dengan B, A sampai dengan B, maka di sini mulai lagi dari 0, kecil X, sampai dengan 3. Ya. Kemudian batasannya ini, apa situ? B, ya, batasannya B sampai dengan S, ya, di sini 3 lebih kecil X, ini lebih besar dari 4. Ya. Nah, kalau sudah dapat batasan ini, apa yang harus Anda kerjakan ininya? Apa yang harus Anda kerjakan ini? Anda harus menghitung persamaan, ya, buat persamaan atau hitung, ya, gaya dalamnya apa? NX, DX, MX. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan batasan ini tadi. Setelah dapat ini, baru nanti Anda gambar diagram untuk N normal, D lintang, dan untuk M. Nah, kalau sudah ini tergambar, sudah selesai. Ini yang cara yang pertama. Artinya Anda menggambar ini. Boleh Anda pisah, tapi nanti pas gambarnya Anda jadikan satu juga boleh. Ya. Nah, sekarang yang ini, yang di atas. Ya, kalau yang di atas, maka saya bikin batasannya atau baloknya itu adalah baloknya langsung nih. Baloknya mulai dari A, B, 1, kemudian C. Ya, baloknya A, B, 1, C. S nggak usah dibuat. S dilangkai aja. Ya, artinya apa di situ? Saya akan dapatkan batasan di sini ya. Yang pertama itu adalah A sampai dengan B, A sampai B, ya. Saya punya ininya 0, lebih kecil daripada X, ininya sampai dengan 3. Nih. Ya, batasannya. Kemudian batasan yang kedua, saya punya B sampai dengan 1. Apa ini batasannya? Mulai dari 3, ya, lebih kecil daripada X, sampai dengan 5. Ini 5 sampai sini. Kemudian batasan yang berikutnya itu adalah 1 sampai dengan C.
Ya, batasannya di sini adalah 5 harus lebih kecil daripada X. Ini sampai dengan 7. Ya, sama dengan 7. Nah, ketika pakai yang ini, maka harus ada syarat. Syaratnya nih. Pak, itu angkanya 7 bukan 5, Pak. Hah? Itu angkanya di Bapak tulis itu 5 Sorry ya. sampai 5. Sambil dengar orang azan jadi bingung. Tujuh. Sini ya, syarat ya, momen di titik S ya, ini harus sama, atau di sini ya, harus sama dengan 0. Jadi kalau persamaannya nanti Anda bikin batasan A, B sampai 1, maka persamaan ini harus dapat bahwa di S ini harus sama dengan 0. Kalau di sini udah pasti 0 gitu. Kenapa? Kalau kita bikin persamaannya sigma momen di X misalnya, yang ini ya. Kalau kita mulai potong dari sini. Ini kita potong. Persamaan momennya apa di sini? Kan gampang nih persamaan momennya. Sigma M ya sama dengan 0. Maka akan timbul di situ apa situ? SP dikali X min MX. Ya kan? MX sama dengan SP dikali X. Untuk X sama dengan 0, maka MX-nya juga sama dengan 0. Kan itu. Pasti ini udah dapat nih kalau pakai yang ini. Pakai yang ini nih. Jadi lebih gampang. Ya kan? Tapi kalau pakai persamaan yang di sini, pakai persamaan yang B1 ya, B1, maka persamaannya kan jadi gini nanti. Kalau persamaannya di 1 ya, maka di B1, maka persamaannya kan jadi gini nanti. Sigma M sama dengan 0 ya, untuk jarak yang B1 ya. Maka di situ akan jadi persamaannya lebih panjang nih. RAP dikali X. RAP dikali X ya. Kemudian min Q ya dikali 3 meter dikali dalam kurung X min 1,5 ya kan itu. Kemudian plus ya RBP ya dikali X min 3. Ini kan? Ini adalah min MX. Sehingga MX-nya dapat samaannya itu adalah ini nih. Nah ini. Ketika Anda masukkan di sini, X-nya di sini sama dengan berapa? Ketika X di sini sama dengan 1, maka MX-nya nilainya harus 0. Ya. Nah ini. Jadi ketika MX ini harus sama dengan X sama dengan 1, ini sama dengan 0. Dan persamaannya lebih panjang nih. RAP kali X dikali ini, MX-nya sama dengan 0 sama dengan 1. Tapi kalau pakai yang ini, langsung dapat nih. SP kali X sama dengan 0, nah ya 0 udah. X sampai sini sama dengan 0. Tapi ketika mencari di sini, persamaan di sini, maka persamaan di sini juga, maka yang di sini juga harus sama dengan 0.
syaratnya. Jadi di MS, di momen di titik S ini, momennya harus sama dengan 0. Jadi kalau nanti dihitung persamaannya, Anda bikin persamaan seperti ini, pas dihitung ternyata MS-nya enggak 0, salah persamaannya gitu. Karena syarat bahwa momen yang di S ini harus sama dengan 0. Gimana? Udah? Ada yang mau ditanyakan? Masalah bentuk ininya nanti bebannya seperti apa, ya problem lah gitu ya. Bisa saja nanti ini contoh sederhananya ya, ini saya tarik sampai ke sini kan bisa. Ya, saya bikin tongol sini satu, tongol ke sini satu, bisa. Kan bisa nih seperti ini. Atau ini saya batasin sampai sini saja bebannya, ini ada yang nongol, sini kan bisa. Boleh-boleh saja, yang namanya beban di atasnya kan tidak masalah. Oh ini ada satu Pak, yang beban terpusatnya. Oke, kurang satu, tambahin aja, tambahin di sini misalkan satunya. Nih Pak, saya kurang Pak, saya minta tambahin satu beban terpusatnya. Boleh, saya tambahin dua, di sini satu, di sini satu. Boleh. Nggak apa-apa. Beban meratanya sama nih. Oh, bahkan nanti misalkan, oh udah Pak, ini saya kasih portal. Ya, nanti saya kasih portal, kasih beban merata ke bawah nih, sepanjang ini. Boleh. Bisa saja. Ya, enggak masalah. Itu hanya masalah pembebanan. Nah, tinggal ini kalian selesaikan, kalian hitung gaya dalamnya, kalian gambarkan diagram MDN-nya, minggu depan kita UTS. Soalnya seperti apa? Saya nggak tahu. Kira-kira dalam waktu jam 8 sampai jam selesai, jam 8 sampai jam 11 selesai nggak? Kalau seandainya ada soalnya seperti ini. Ini baru mencari relasi pertakan sama batasan ya. Saya belum bikin tabelnya, ini ngitung NX-nya, segala macam. Gambarnya, diagramnya. Wah, ini udah ada guru baru ya? Udah bisa nyoret-nyoret nih. Ada dosen baru. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya sip ya. Ini saya sip. Ini saya sip. Udah saya sip. Contoh ya, contoh saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ini nanti saya kirim ya. Saya kasih contoh. Contoh mana ya? Saya keluarin dulu ya beberapa contoh. Contoh. Ini ya, saya kasih contoh. Allahu Akbar. Nih. Ini sama persis dengan yang tadi. Ya, ini ada beban merata, di sini ada S, di sini ada beban terpusat. Maka gambar diagram normalnya ini, lintangnya ini. Momennya ini gitu. Ya. Oke. Terus contoh lagi nih. Nah, ini lagi. Ini ada sendi-sendi beban meratanya di tengah sini. Ya, bisa saja nanti kalau ditambahin ya, ditambahin beban meratanya ini misalkan. Ini saya tambah di sini beban meratanya, atau lebih besar misalkan beban meratanya di sini. Ya. Sama di sini misalkan. Penuh, atau ya ada yang nongol di sini. Boleh saja. Ya. Nah, ini. Nah, yang ini contoh yang dua nih, ada dua sendi. Artinya yang ini, saya ingatkan lagi, yang ini adalah
balok utama karena dia ada 2 peretakan. Yang ini adalah balok sekunder 1, ini adalah balok sekunder 2. Kenapa saya taruh di atas nih balok sekunder 1 sama balok sekunder 2? Karena nanti hasil perhitungan yang ini akan ditransfer ke bawah di sini. Yang ini juga akan ditransfer ke bawah yang ini. Akan kita hitung lagi reaksi peretakan karena dia akan menjadi beban di sini. Hitung lagi reaksi peretakannya. Setelah hitung reaksi peretakannya, dapat benar reaksi peretakannya, bisa lanjut gaya dalam. Baru nanti bisa menggambar ini nih. 1, 2, 3. Kan kalau saya gambarnya hanya 1 lembar ini udah selesai. Ya enggak? Ini soalnya, ininya, gambarnya ini udah 1 lembar selesai kok. Ya. Kalau mau ini ya, saya kasih contoh lagi nih, contoh yang sederhana. Kalau mau pakai, misalkan pakai apa ya? Pembahasan soal, nih. Nih. Sorry, mana ya? Oke, ini belajar ya. Kalau mau belajar sederhananya nih, ini nih. Ini gambarnya nih. Ini. Ini hitung nih, ini digambar seperti ini, kemudian dihitung nih. Dihitung menggunakan ini ada persamaannya nih. Kan ada persamaan ini. Semuanya pakai persamaan ini. Jadi kalau misalkan nih ya, saya ganti ya. Ini saya ganti nih bebannya ya. Ini saya ganti bebannya P1-nya 27. Saya ganti bebannya menjadi 65 misalnya. Red. Semuanya berubah gambarnya. Hitungannya saya berubah. Ini 27. Jadi ini udah bisa, soalnya ini saya bikin di Excel gitu ya. Seperti ini, dia connect langsung. Langsung saya bisa gambar. Ini ya. Saya tarik ya. Nah ini. Saya tarik ke sini. Ini hitungannya, ini gambarnya, ini saya pisah, ini langsung connect semuanya ya. Terus ininya bisa saya gambar nih. Ini normal, ini lintang, ini momennya. Bentuk yang mana seperti ini boleh saya ganti seperti apa gambarnya. Ini. Soal yang ini lainnya. Nah ini ada lagi nih. Contoh soal yang lain seperti ini. Ini gampang. Ya, kalau udah bisa pakai Excel, bisa. Naik lagi, bisa pakai menggunakan software yang lain ya, untuk menghitung. Tapi kalau untuk ini yang sederhana, ini bisa menggunakan Excel. Tapi sebelum menggunakan Excel kan harus tahu dulu. Tahu dalam artian gini, bisa bikin bahasa matematiknya gitu loh. Seperti ini kan, rumus ini kan ada bahasa matematik nih. Misalkan mencari apa? Mencari M. Ini M. M-nya sama dengan 0. Ini persamaannya yang ini nih. Yang saya lihat di sini. Ini persamaannya. Ya. Atau ini juga, ini persamaannya kayak gini. Ya, dan sebagainya. Jadi, sorry. Mana tadi? Nah, ini. Ya. Jadi bisa bikin persamaannya nih. Artinya bahasa matematiknya ini mana yang dibagi, mana yang dikurang, mana yang dipangkat segala macam. Ini udah belajar komputer nih. Jadi modal kalau mau pakai Makrek ini kalian juga udah bisa pakai persamaan rumus matematik dengan menggunakan komputer. Kenapa? Ya ini tadi misalkan nih saya contoh ya. Ini kalau ini saya ganti ya. Bebannya ini saya ganti nih, misalkan jadi ini tadi berapa? DX-nya 42. Misalkan ya, yang ini 42 ya. Saya kuningin ya. Ketika ini saya ganti, bebannya menjadi 35. Kok enggak berubah? Wah, ini nggak nyambung ini. Salah ini. Nggak connect ini.
Yang connect yang ini tadi ya. Ini, nah ini 27 ya. Ini adalah 446, coba kita lihat ya. Ini bisa saya connect. Ini jadi 35 misalnya. Nah, jadi 45,5. Ini hanya ngerubah satu, semuanya hitungannya udah terkonek semua. Gitu. Jadi kalau saya meriksa soal UTS, US, walaupun di sini soalnya berubah, bebannya berubah-ubah, connect aja satu di sini, maka nilainya ini langsung jadi. Dan ininya langsung dapat. Kalau pakai Excel, boleh. Pakai Excel yang sederhananya. Oke, gimana? Udah? Atau ada yang mau ditanyakan? Saya balik ke yang ini tadi ya. Mana tadi punya kita tadi? Ini ya. Loh, kok nggak ada? Mana? Saya ambil ya. Ke dokumen. Balik ke sini. Nanti saya stop. Nih, yang tadi ya, ini soal yang tadi. Nah. Oke, kalau dia mau ditanyakan silakan. Selesaikan yang ini, minggu depan kita UTS. Nanti ini saya kirim. Saya transfer ke sana. Ada yang mau ditanya? Sekarang contoh soalnya nanti saya kasih. Ya. Ada, silakan kalau ada yang mau ditanya. Kalau tidak ada, ini saya transfer ya. 1 PJJC ini saya kasih ke sana. Dokumen. Zoom. Personal, oke. Kemudian saya tambahin dengan contoh soal ya. Pembahasan. Kok yang ini enggak masuk ya? Loh. Satunya kok enggak masuk? Nah. Oke ya, itu udah saya kasih contoh soal sama ininya, sekarang sama penyelesaiannya, sampai gambar ND M-nya di WhatsApp. Kalau udah ada pertanyaan, silakan. Kalau udah ada pertanyaan, saya stop sampai sini dulu ya. Terus terang saya masih capek, karena terus terang saya baru sampai semalam jam 10 baru pulang. Gitu. Syukur ya, saya pikir hari Jumat saya masih di sana, ternyata udah selesai buru-buru aja saya pulang. Saya janji sama Geraldi gitu. Ya Geraldi ya. Karena kalau kelas 1 PJJB, 1 PJJC ini semangat ngajarnya gitu. Ya Geraldi ya. Tapi nggak tahu mahasiswanya semangat nggak itu. Ini minggu depan kita UTS, minggu depan sekali lagi, kalau bukannya saya enggak ini ya, masih banyak sebenarnya pembahasan di materi yang pertama ini, tapi udahlah, nanti kita bahas lagi materi yang pertama ini, kita lompat aja ke bab yang kedua nanti, mengenai center momen inersia untuk yang
Ya, penampang tunggal maupun penampang tersusun. Itu kemudian saya enggak tahu nih tanggal 24 nih kita libur atau enggak. Kalau di pengumuman ASN kan nggak boleh libur, tapi biasanya libur nih Natal. Sekarang udah tanggal 3, 2 minggu lagi ketemu. Minggu depannya sekali udah libur. Ketemu lagi, setahun baru ketemu gitu ya. Setahun berikutnya kita ketemu. Oke, dari sini kalau ada pertanyaan, saya cukupkan. Sudah saya kirim di WA, contoh soal sama pembahasan yang tadi. Gimana? Kalau sudah balok Gerber, kita menggabungnya. Udah lumayan. Ada yang mau menyerah? Atau lanjut? Lanjut ya. Nggak ada yang nyerah ya. Oke, kalau nggak ada, oke, saya akhiri ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan semangat nak rainya. Semangat. 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 Kita nggak pernah. Highlight ya. Semangat. Ya, Pak. Kita nggak pernah tahu. Ini masih record, Roy. Lepas lari. Terima kasih. Terima kasih, Desa.